Selamat siang. Siang, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kembali lagi kita di pelajaran IPA ya hari ini ya. Masih semangat? Semangat ya. Di jam terakhir ini harus tetap semangat, ya kan? Tadi waktu istirahat sudah makan kan? Oke, terima kasih. Kalau sudah makan tentunya perut berisi, semangat juga harus semakin tinggi, ya kan? Iya, ya. Saya tanya kehadirannya bagaimana? Hadir semua kan? Hadir kan? Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ketua kelasnya tadi ada urusannya? Iya, Pak. Oke, tidak apa-apa. Intinya hari ini semua hadir ya? Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, pastinya kita harus awali dengan doa. Dengan doa ya, silakan satu orang memimpin doa. Laki-laki, siap? Silakan. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami memulai pembelajaran Tuhan. Kita belajar ini dari awal hingga akhir. Berikan hati kami untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Sion ya. Terima kasih untuk Sion. Oke, hari ini kita masuk ke topik yang baru, tapi masih tetap pada bab listrik dinamis, yaitu tentang hukum Ohm ya. Hukum Ohm pada rangkaian listrik ya. Hukum Ohm pada rangkaian listrik. Oke. Sebelumnya saya ada tampilkan ini gambar. Ini gambar apa? Bendungan. Benar, bendungan ya. Ini gambar bendungan. Nah, sekarang Bapak mau tanya, sebenarnya apa sih hubungannya dengan pembelajaran kita? Begitu kan? Apa sih hubungannya dengan pembelajaran kita? Tentunya pasti ada dong. Nah, jadi bendungan ini nanti ada hubungannya dengan hukum Ohm. Sekarang Bapak tanya, apa yang terjadi jika bendungan ini tidak kokoh? Hah? Satu orang, jangan seperti demo ya, demo. Ya, silakan siap. Air yang ditahan akan bocor. Ya, air yang ditahan akan akan mengakibatkan terjadinya banjir. Benar ya? Benar kan? Nah, nanti pasti ada hubungannya. Oke, sekarang apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, selalu itu akan Bapak sampaikan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Ya, yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita yang pertama itu nanti kalian harus mampu menjelaskan hubungan antara beda potensial listrik, kuat arus pada resistor, ya atau hambatan. Ya, itulah hukum Ohm. Jadi di hukum Ohm itu kita berbicara ada 3 besaran, yaitu tegangan, kuat arus, dan hambatan. Ya, jadi harus tahu kita nanti hubungannya. Kemudian yang kedua, ya, nanti kita juga harus dapat, kalian juga harus dapat nanti menentukan nilai dari tegangan listrik tersebut, kuat arusnya, ya pada suatu rangkaian, di mana jika divariasikan dengan beberapa baterai besarnya ya, nanti akan kita variasikan melalui aplikasi simulasi P. Ya, yang ketiga itu kita akan dapat nanti kalian dapat menerapkan hukum Ohm ini pada rangkaian listrik sederhana dan juga pada kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang lebih pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kalian juga dapat menganalisis penyebab terjadinya korsleting. Ini sering kalian dengar kan? Nah, tapi mungkin kalian sudah ada pemahamannya tentang korsleting ini. Tapi lebih jelasnya nanti pada pembelajaran ini pastinya. Kemudian nanti kalian harus merancang rangkaian sederhana pada aplikasi P dan juga bagaimana mengukur tegangan dan juga kuat arus. Kemarin untuk letak dari voltmeter dan ampermeternya sudah tahu kan? Bagaimana letaknya kan? Oke. Kemudian nanti kalian juga harus menyajikannya ke depan kelas ya. Bisa kan? Bisa. Masih semangat? Oke, terima kasih. Nah, sekarang silakan bentuk kelompoknya. Dalam hitungan 5 sudah harus
LKPD dan juga bahan dasarnya ya. Kita bagi ini kau bagikan kepada tiga kelompok di bahan dasar ya. Sudah semua dapat? Sudah semua dapat? Oke, pastikan sudah semua ya kelompok ya. Ada LKPD-nya sama bahan ada. Nah, sekarang perhatikan ke depan semua. Sekarang perhatikan ke depan. Sudah? Kita amati dulu video ini. Oke, saya mau mengamati. Oke. Sudah disimak tadi kan videonya kan? Nah, ada variasi di sana, variasi baterai kan? Ada 1 baterai, ada 2 baterai, 3 baterai, 4 baterai sampai putus lampunya ya? Ya kan? Oke, berarti benar-benar dia mati. Sekarang kita masuk ke identifikasi masalah. Ya, kita masuk ke identifikasi masalah. Nah, di sini ya kan, bersama kelompokmu tuliskan sebentar yang menjadi identifikasi masalahnya dalam bentuk pertanyaan, ya. Dan juga buatkan jawaban sementaranya. Oke? Oke? Nanti akan saya tanya. Silakan dalam waktu 2 menit. Silakan. Akan dibuat. Jangan takut salah, ya, namanya juga bertanya. Kalau kita belajar itu jangan takut salah. Bagaimana dengan kelompok ini? Bagaimana dengan kelompok ini? Sudah ada pertanyaannya? Dibuat jawaban sementaranya ya. Pastikan sama pertanyaannya dalam satu kelompok. Dilembutkan dulu. Ini pertanyaan kita ya. Bagaimana dengan kelompok Muhaan? Kelompok ini kelompok 5 ya. Bagaimana? Udah pertanyaannya? Jawaban sementaranya udah dibuat? Udah. Oke. Ini bagaimana? Oke.
Oke ya, waktunya habis ya. Silakan yang mau menyampaikan pertanyaannya, perwakilan dari kelompoknya silakan nak dari kelompok 3 ya. Oke. Mengapa pada 4 baterai lampunya mati? Jawaban sementara kami karena pada saat menggunakan 4 baterai terlalu banyak hambatan listrik yang dikeluarkan pada lampu sehingga lampunya mati. 2. Mengapa semakin banyak baterai pada lampu semakin terang? Karena semakin banyaknya hambatan semakin terang lampu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Masih ada? Masih ada? Oke, silakan. Mengapa semakin banyak baterai pada lampu dan Pada rangkaian, bukan pada lampu. rangkaian pada baterai hingga lampu langsung putus? Karena besarnya tegangan atau kuat arus listrik pada baterai yang menyebabkan lampunya putus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin kira-kira pertanyaannya hampir sama ya? Ya, Pak. Hampir sama kan? Ya, Pak. Ya kan kelompok 1 juga, bagaimana kelompok 1? Sama? Atau ada yang beda? Sama, oke. Yang menjadi pertanyaannya tadi sudah kalian buat dan itulah nanti yang mau kita selesaikan pada LKPD ini. Sudah? Jadi melalui itu nanti kegiatanmu bisa kamu jawab ya, bisa kamu temukan jawaban dari pertanyaan itu. Kemudian Bapak luruskan dulu yang menjadi pertanyaan kita ya. Jadi lampu itulah hambatan sebenarnya, bukan di baterai hambatannya ya, tapi pada lampu ya. Jadi mengapa lampunya semakin terang ketika jumlah baterainya semakin banyak? Atau jumlah baterai itu bisa dikatakan jumlah tegangan ya. Jadi mengapa? Dan mengapa lampu itu bisa putus? Ya kan? Ya kan? Nanti apa hubungannya dengan tanggul? Apa hubungannya dengan video tadi? Ya kan? Itu akan kita selesaikan pada LKPD. Oke, baik ya. Sekarang LKPD-nya sudah ada di mejanya masing-masing. Perhatikan, Bapak sampaikan dulu sedikit bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Ya, bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, silakan langsung buka, ayo mencoba halaman kedua. Ayo mencoba. Sudah? Nah, di situ kita hanya ada satu kegiatan, ya kan? Hanya ada satu kegiatan. Nah, kegiatannya itu tapi kita harus dapat menyelesaikan 2 tabel, ya. Nanti pada aplikasi PET itu kalian buka aplikasi yang pertama ya, yang sirkuit ya. Nanti kalian buat rangkaian seperti pada gambar. Lengkap ampere meternya, nanti lengkap baterainya, lengkap saklarnya sama lampunya ya. Nah, yang di atas itu ya kan, kalau kau klik nanti lampunya bisa kita ubah-ubah hambatannya, tinggal menggeser tombol ini kan ada tanda hambatan di atas kan, nanti muncul itu. Tegangannya juga seperti itu, kalau kalian klik tegangannya nanti tegangannya bisa diubah-ubah. Pada saat kapan kita mengubah hambatan, pada saat kapan kita mengubah tegangan, tabel 1 itu ya, tabel 1 itu yang kita ubah adalah tegangan, hambatannya tetap. Karena kita nanti akan membuat grafik antara tegangan dengan arus. Karena tegangannya yang diubah. Kemudian tabel yang kedua, tegangannya yang tetap. Yang diubah itu adalah hambatan. Nanti kita buat grafik antara kuat arus dengan hambatan. Ya. Jadi tinggal memasukkan angkanya kamu nanti di situ. Sudah ada angkanya pada tabel, kamu masukkan. Jadi nanti kamu lihat berapa kuat arusnya pada lampu, pada ampere meter. Dan nyala lampunya kau perhatikan. Nyala lampu itu bagaimana, Pak? Terang, lebih terang, redup, lebih redup. Itu aja ada pilihannya, ya. Paham? Paham? Kalau kau mau buat lebih terang, berarti harus ada dulu terang supaya kita lebih tahu mana yang lebih terang, kan? Berarti
dalam membuat pilihan lebih redup, berarti harus ada dulu pilihan redup supaya tahu kita mana yang lebih redup. Gitu ya. Oke? Oke. Sekarang silakan diambil handphonenya masing-masing, dikeluarkan. Ya. Dibuka aplikasi pad-nya. Dibuka aplikasi pad-nya, sudah? Ya. Jadi kalian itu harus berbagi peran, ya. Kalian itu harus berbagi peran. Kalian itu harus berbagi peran. Kalian itu harus berbagi peran, ya. Ada yang mengerjakan pada handphone, ada yang mengerjakan data, ya, menulis, ada yang mengerjakan pertanyaan, mencari jawabannya dari bahan ajar, buku paket dan juga internet. Nah, di sini kan Bapak harus menilai nanti aktivitas kalian. Siapa yang diam-diam saja, udah pasti nilainya berkurang dong. Ya, jadi harus semangat. Paham ya? Ya, Pak. Paham? Paham, Pak. Belum semua yang jawab. Paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Dulu aplikasinya. Nah, buat seperti itu rangkaiannya. Tarik. Oke. Rangkaiannya sudah dibuat rangkaiannya. Udah, Pak. Sudah ya. Sekarang diubah ini supaya mencari datanya. Hambatannya tetap juga. Hambatannya dibuat dulu. Caranya nah ini kan muncul kan yang di bawah. Iya, Pak. Nah, ubah-ubahlah hambatannya. Untuk mengubahnya klik dulu apa yang mau diubah. Ya. Dapat? Buat rangkaiannya kerjasama lah kerjasama yang baik. Ya. Oke ya. Udah. Sekarang ini kalian ubah cara mengubah hambatannya gini. Double klik ini langsung muncul kan. Cara mengubah tegangannya juga nanti mengubah besaran tegangannya double klik. Kan muncul kan? Jadi tinggal menggeser supaya gampang besarkan dia sedikit ya. Oke ya? Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Bagaimana kelompok ini? Itu yang paling tinggi ini A. Nah, rangkaiannya diperhatikan ya. Jangan ada yang ketinggalan. Nah, ampermeternya jangan ketinggalan supaya kamu dapat melihat nilai arusnya, ya. Ya. Sudah? Cara mengubahnya udah tahu kan? Udah, oke. Ubah. Ini nampak kok arusnya di sini. Pakai pensil dulu, pakai pensil. Oke. Lanjut.
Sekarang itu tegangan yang kau ubah, hambatannya tetap ya. Tegangannya yang kau ubah. Dari yang selesai rangkaiannya, di screenshot ya. Udah diubah? Udah ada dapat datanya? Oke. Sekarang ubah jadi 3. Perhatikan nyala lampunya ya. Terang, makin terang, makin terang. Ini bagaimana? Hambatannya 10 udah. Nah, tegangannya lah sekarang 1,5, 3. Berapa ini harusnya? Dibesarkan gampang. Bisa 1,5. Oke. Udah. Yang berat tegangannya. Tegangannya, hambatannya tetap 10 ya. Oh. Jangan salah ya. Hambatannya tetap yang pertama. Ya. Hambatannya tetap. Ya. Hambatannya tetap. Udah. Oke, kerjakan. Datanya udah. Di sini kamu cari yang lain, contohnya kan. Dia contohnya cari tegangan yang ini, kamu cari tegangan yang lain gitu. Berbagi, ya. Bagaimana dengan kelompok 1? Berbagi supaya cepat. Contoh yang ini ya, dua lagi, yang satu lagi. Ayo berbagi. Jadi ya. Bagaimana dengan kelompok ini? Nah, lampunya nggak dilihat tadi rupanya. Harus kita lihat. Contohnya, kalau buat 1,5 berapa? Bagaimana nyala lampunya? Bagaimana nyala lampunya kan bisa dilihat itu. Ya. Ya, pasti nanti kalau tegangannya makin besar, lampunya besar. Sudah dapat? Ya kan? Oke, tulis di sini. Pakai pensil dulu. Nah, terus nyala lampunya langsung dilihat ya. Nyala lampunya langsung dilihat. Oke. Hambatannya yang dua, tegangannya tetap 12. Ya. Bagaimana kelompok 1 ada yang? Oke, silakan.
berbagi, yang sebagian cari yang ini, sebagian cari yang ini. Berbagi bercepat ya, karena kita harus buat grafik pertanyaan kelompokan dan yang dikerjakan yang dalam tabel ya. Ya, berarti hambatan yang pertama itu 10 ohm, ya kan? Hambatannya tetap 10 ohm kan? Yang kedua yang tetap itu tegangan. Berbagi. Kalau sudah dapat contohnya tabel yang pertama, yang lain mengerjakan grafiknya gitu. Buat dulu contohnya di bukumu. Supaya lebih gampang nanti memindahkan ke LKPD ya. Oke. Apa? Contohnya kan kalau nanti harus tahu dulu mana yang redup, mana yang redup gitu. Artinya yang pertama yang redup dulu dapat, baru tahu mana yang redup, kan? Artinya redup udah dulu tulis, nanti kan bisa tahu gambar yang redup gitu kan? Kalau contohnya ada yang redup, mana yang redup, kan? Bisa tahu hafal itu kan? Mana yang mana? Yang mana lebih terang? Mana yang lebih terang? Pasti beda. Pasti beda. Pasti yang lebih terang itu yang yang mana yang komplek? Iya, tuliskan di situ lampu mati itu. Ada api, tempatkan aja. Apa yang kau lihat, apa yang kau dapatkan itu yang kau catat. Kan itu yang mau kita jelaskan tadi, bahwasanya ada percikan api yang disebut dengan korsleting. Bagaimana dengan kelompok 3? Ada api? Iya, tuliskan api ya. Tapi handphonenya nggak berapi kan? Enggak. Terbakar handphonenya kan? Iya, jadi ini aplikasinya, bukan handphone yang terbakar ya. Nanti ganti rugi siapa pula itu ya kan? Iya. Udah? Gak apa-apa, juga ada hektarnya, nanti bisa kita gabung supaya yang lain bisa mengerjakan pertanyaannya. Ya, bisa dicari dari. Nah, caranya gini mengerjakan pertanyaannya. Ya, Pak. Kalau udah kau cari dari buku atau bahan atau dari internet, nanti sesuaikan dengan apa yang kamu cari pada aplikasi ya. Berapa dapat tabelnya? Masih yang pertama. Makanya juga kalau 3 itu tidak bisa jawab kalau ini belum. Kalau sudah
bisa dijawab. Nah, jadi sebagian bisa mengerjakan itu. Sudah? Sebagian mengerjakan, sebagian mengerjakan. Jadi, gambar grafik. Kalau gambar grafiknya itu sama seperti yang ada satu ya. Masukkan dulu ke dalam datanya ya. Oke, jadi untuk grafiknya perhatikan sama seperti menggambar grafik tentang hambatan semalam. Jadi ada arus, ada hambatan, ada juga tinggalan arus yang kedua kan. Kamu masukkan dulu datanya, dengar. Kamu masukkan dulu datanya ke sini, hasilnya. Ini kan perpotongan di sini titik nol, berarti dari yang kecil ke yang besar, dari yang kecil ke yang besar ya. Oke? Oke, silakan. Silakan. Siapa yang sudah mengerjakan grafik? Kelompok siapa? Mau Pak, mau mengerjakan. Kelompok 3. Oke, lanjut. Kelompok 4. Lanjut. Yang lain cepat. Yang lain dijawab pertanyaannya. Nanti artinya gini, jangan dengan perbedaan juga nanti akan terjadi perbedaan. Ini kelompok kurang. Ada percikan api pada baterai itu ada sebuah tekanan. Kamu boleh coba grafiknya. Tanda-tandanya di buku penulis nanti kita udah disediakan. Jadi kalau presentasi bisa ini ada kesan grafiknya, yang lain mengerjakan pertanyaannya. Ini buat arus, bentuk arus. R hambatan, P itu tegangan, R itu hambatan, I itu buat arus ya. Rangkaiannya sudah selesai semua? Sudah dapat datanya semua? Oke, sudah di screenshot kan? Oke, kerjakan. Gak apa-apa, satu aja yang di screenshot. Kalau bisa pas ada terbakar juga di screenshot ya. Pas ada api juga di screenshot ya. Pakai pensil dulu kok grafiknya nak. Bagus. Hah?
I buat arus. Ini kan I, di grafiknya mana grafiknya? Itu kan I. I dengan V dengan I dengan V. Udah, screenshot yang terbakar itu. Langsung kirim ke saya. Yang di screenshot itu dikirim ke saya langsung sekarang ya. Taruh kelompok ini gitu aja. Ini bagaimana? Udah dapat datanya? Yang terbakar, screenshot yang terbakar itu. Kamu nyari aplikasi. Ini dulu pakai kawanmu. Nah. Yang 5. Tegangannya udah tetap kan? Pastikan udah tetap. Berapa? 12. Oke, ini yang berubah. Oke, sekarang berapa? 5. Nah, itu tadi benar. Iya, berapa dapat? 2,4 ampere. Oke. Ubah lagi. Kamu kerjain yang tabel 1. Kalau udah, kamu buat grafiknya, tapi di bukumu dulu. Grafik antara tegangan dengan arus. Kan ini tegangan dengan arus, tegangan yang berubah dengan arus. Ya. Tapi nanti ditulis di sini ya, hambatan selubung. Ya. Sini juga nanti tegangan 12 volt ya. Kelompok 6 ya. Ini udah grafiknya udah. Ini berapa? Ini ya. Nol itu bukan di sini, nah, nol di sini nol. Pertemuan antara itu nol ya. Tinggal dulu aja, tiketnya apa dulu. Kalau nol kan di sini nol. Yang dapat arusnya. Dari yang kecil. Mana kah? Tapi ini perhatikan jaraknya, karena ini jarak 2 ini kan? Ini ke sini 2 garis contohnya kan? Ini ke sini 4, ya kan? Ini ke sini 2 kan? Supaya tahu nanti contohnya antara ini dengan ini berdiri 1, 2, 3, supaya tahu di mana 0,6, di mana. Jangan nanti jarak antara 0,6 dengan 0,8 sama kalau dengan 0,8 ke 1,2. Harusnya kan 0,8 kan? Ini 0,6 contoh kan? Ini 0,6 kan? 1,2. Jaraknya ke sini supaya diperhatikan gitu. Ya? Ini bagaimana udah di grafik? Grafiknya udah? Nanti perhatikan grafik. Buat angkanya juga diperhatikan kalau buat grafik ya. Kalian tulis semua? Nah ini maksud saya. Jarak dari 0,6 ke 0,8
Kenapa sama dengan 0,8 ke 1,2? Padahal rentangnya ini di sini 4, rentangnya di sini 2. Nah, perhatikan itu. Ya. Ya. Oke. Ada yang mengerjakan apa? Yang lain? Sudah. Bantulah buat terapi yang satu lagi selesai. Ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kita harus presentasi ya. Yang lain juga kan? Kurang, teman dari atas. Nah, perhatikan sih bahan aja. Minimal harus seperti itu grafiknya, ya. Makanya perhatikan rentang-rentangnya itu. Jangan kamu samakan rentang antara, perhatikan, kalau di sini contoh 0,6, di sini 0,8, masa sih di sini 1,2? Seharusnya 2 kali lipat dari sini kan? Iya, Pak. Nah, seharusnya di sini 1,2. Kan ya kan? Makanya pakai garis buat titiknya. Ya? Oke? Oke, Pak. Udah. Jadi kesimpulannya itu ditulis ya jawaban dari pertanyaan tadi, identifikasi masalah tadi. Ternyata lampu itu semakin terang karena ini, kan itunya, karena itu tadi pertanyaannya kan, terjadi korsleting karena ini, itu aja. Makanya dia nggak sampai, makanya dia melengkung ini, mana banyak sekali. Makanya dia melengkung ini. Oh gitu, kan panas sekali dia kan. Jadi nggak sampai, terus sekali gitu. Makanya dia melengkung seperti itu. Makanya perhatikan jarak ini, jarak sama 0,6 ini kan sama. Seharusnya 1,2 sih loh. Iyalah. 0,6 ke 0,8 kan ada 2 di situ rentangnya kan? Kalau 0,8 ke 1,2 kan ada 4 rentangnya. Kok sama sih? Kalau saya melihat jalan ini aja sama. Jaraknya beda. Perhatikan ini pakai skala. Contoh 0,6 di sini kan ada 2 skala. Contoh kan. Nah, jarak 2 ke buat 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2 kan sampai di sini. Nah, perhatikan. Perhatikan ya lah grafiknya ya, jaraknya ya. Nah, ini perhatikan jaraknya ya. Jangan sama. Samakah jarak rentang 0,6 ke 0,8 itu kan 2 kan? 2 rentangnya kan? Masa sama rentangnya dengan 0,8 ke 1,2 rentangnya 4? Tahu ngerti maksud saya kan? Nah, contoh pakai inilah. Dari sini contoh. Nah, contoh di sini 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2 kan seharusnya di sini. Siapa ada?
Mana headsetnya? Perhatikan rentannya ya, rentan grafiknya. Aman ya kamu. Kamu lagi tidur. Lo ngalim jadi dia ini Pak. Yang lain udah didapatkan? Udah Pak. Berarti tinggal grafik. Tinggal grafik. Hah? Iya, kan ada di sini. Kalau meliput di pada sama meliput. Jadi targetnya agak harus pakai penggaris. Kalau udah kan, jadi kan ini kan acuan kita ini. Ini kan ada grafik. Kenapa nggak lurus? Karena ada ini. Caranya ini yang dulu. Oke ya, ditinggal kesimpulan, perhatikan lagi tentang presentasi. Oke. Banyak kali makanya tadi kan ada ini. Tadi dilepaskan, makanya rentangnya juga perhatikan. Ya, ada yang ini gambaran grafiknya ya. Jadi sesuaikan. Oke? Ini grafiknya mana? Udah Pak. Sekarang kesimpulan. Kesimpulannya jawaban pertanyaannya. Jawaban pertanyaan kan ada pada gini kan juga. Bagaimana cara lampunya ketika baterainya bertambah? Baterai bertambah, akhirnya jumlah listriknya juga bertambah. Mas Aik? Semakin kuat arus. Oke. Semakin Oke. Sekarang kita akan mempresentasikannya ke depan. Ya, kelompok siapa yang sudah siap? Pertama, duduk mereka baru kalian. Ini yang pertama, ini yang kedua.
Yang ketiga nanti lanjut. Sekarang kita perhatikan dari kelompok 6. Silakan. Dari 5, kelompok 5. Oke, kita perhatikan teman kita ini. Ya, perhatikan. Oke, kita perhatikan dulu mereka. Ya, kita perhatikan. Ya, kalau masih ada yang ketinggalan kelompoknya, ya, itu tidak harus semua menuliskan, ya kan? Satu orang yang menulis slide-nya, perhatikan. Nanti perhatikan juga dengan hasilmu, hasil kelompoknya bisa dibandingkan, bisa dipertanyakan, bisa diberi tangga. Oke, silakan dari kelompok. Nah, 5 silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Selamat siang gitu loh, sama ya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di pembelajaran hukum Yang pertama tentang tabel pengelolaan data. Ini tabel yang telah kami isi. Bacakan aja. Ketika hambatan sekian, tegangan sekian, buka maskernya ini. Tabel pertama tegangan 1,5 dengan hambatan 10. Kuat arusnya yang atau amperanya adalah Bukan amperanya, bukan arusnya itu aja, satuannya itu. Kuat arusnya adalah lambat dan nyala lampunya sangat redup. Tegangannya 3, hambatannya 10 dengan kuat arusnya lambat, nyala lampunya redup. Tegangan 4,5 dengan hambatan 10, kuat arusnya adalah lambat dengan nyala lampunya. Lambat. Angkanya. Tidak apa-apa. Angkanya kesal. Jika tegangannya 1,5 dengan hambatan 10, kuat arusnya adalah 0,15 dan nyala lampunya sangat redup. Tegangannya 3, hambatannya 10, kuat arusnya adalah 0,30 dan nyala lampunya adalah redup. Tegangan 4,5 dengan hambatan 10, kuat arusnya adalah 0,45 dengan nyala lampunya redup. Tegangan 6, hambatannya 10, kuat arusnya adalah cepat yaitu 0,60 dengan nyala lampunya terang. Tegangan dengan 9, hambatan 10, kuat arusnya adalah 0,90 dengan nyala lampunya sangat terang. Tabel kedua adalah jika tegangan sama dengan 12, hambatannya sama dengan 0, kuat arusnya sama dengan 1, 9,8, lampunya lampu mati. Jika tegangan sama dengan 12, hambatannya sama dengan 5, maka kuat arusnya sama dengan 2,40 dan nyala lampu sama dengan lampu sangat terang. Jika tegangan sama dengan 12, hambatannya sama dengan 10, maka kuat arusnya yaitu 1,20 dan lampu sangat terang. Jika tegangan sama dengan 12, hambatannya sama dengan 15, kuat arusnya sama dengan 0,80 dan nyala lampu sama dengan lampu terang. Jika tegangan sama dengan 12, hambatannya sama dengan 20, kuat arus sama dengan 0,60 dan nyala lampu yaitu lampu terang. Tunjukkan aja grafik. Perhatikan grafik temannya. Ya, yang pertama itu hubungan antara tegangan dengan arus. Yang kedua hubungan antara arus dengan hambatan. Perhatikan grafiknya sudah? Oke. Silakan bacakan jawaban pertanyaannya.
Kuat suaranya nak, kuat. Bagaimana bisa terjadi percikan api pada rangkaian listrik atau korsleting? Yang lain memperhatikan tanpa suara. Jawab. Karena tegangan pada baterai lebih besar dan hambatan pada lampu lebih kecil, maka terjadilah korsleting. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kegiatan di atas ialah jika tegangan pada suatu rangkaian arus akan dinaikkan, arus dalam rangkaian akan naik, dan jika tegangan yang diturunkan maka arus akan turun, dan jika tegangan pada baterai lebih besar dan hambatan pada lampu lebih kecil maka terjadi korsleting. Oke. Demikian. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata, Jika ada pertanyaan, tanggapan dulu diminta. ada pertanyaan Dan tanggapan silakan. dan tanggapan silakan. Ada yang bertanya atau yang memberi tanggapan kepada kelompok 5? Tidak ada? Bagaimana dengan grafiknya, sama? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Bagus ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Bagus ya, tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Oke, kelompok yang kedua untuk mempresentasikan tadi sesuai dengan yang sudah bertepuk tangan dari kelompok 6. Semua memperhatikan. Yang sudah selesai apa lagi? Langsung perhatikan. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi pelajaran listrik dinamis tentang hukum. Pertama, ayo mencoba. Pengolahan data, kami telah mengisi tabel dan ini hasilnya. Dibacakan aja. Jika tegangan 1,5 volt, hambatannya 10 ohm, kuat arusnya adalah 0,15 ampere. Nyala lampunya redup. Jika tegangannya 3 volt, hambatannya 10 ohm, kuat arusnya 0,30 ampere. Nyala lampunya redup. Tegangannya 4,5 volt, hambatannya 10 ohm, kuat arusnya 0,45 ampere. Nyala lampunya redup. Jika hambatannya 6 volt, jika tegangannya 6 volt, hambatannya 10 ohm, kuat arusnya 0,60 ampere, nyala lampunya terang. Jika tegangannya 9 volt, hambatannya 10 ohm, kuat arusnya 0,90 ampere, nyala lampunya lebih terang. Tabel 2. Jika tegangannya 12, hambatannya 0, kuat arusnya sama dengan 11.989,23 ampere. Nyala lampunya tidak menyala karena terjadi korsleting. Tegangannya 12, hambatannya 5, kuat arusnya 0,40 ampere. Nyala lampunya terang sekali. Tegangannya 12, hambatannya 10, kuat arusnya 1,20 ampere. Nyala lampunya terang. Tegangannya 12, hambatannya 15, kuat arusnya 0,80 ampere, nyala lampunya lebih terang. Tegangannya 12, hambatannya 20, kuat arusnya 0,20 ampere, nyala lampunya sama dengan lebih terang. Oke, tunjukkan grafiknya. Ini grafik yang kami dapat. Perhatikan grafiknya ya. Sudah? Oke, silakan baca pertanyaan dan kesimpulannya. Bagaimana bisa terjadi percikan api pada rangkaian listrik atau korsleting? Penyebab korsleting ini terjadi karena arus listrik terputus pada tabrakan antara arus listrik positif dengan arus listrik negatif yang menyebabkan korsleting listrik. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui mengapa bisa terjadinya korsleting. Korsleting terjadi karena adanya arus listrik yang terputus pada tabrakan antara arus listrik positif dengan negatif yang dapat mengakibatkan korsleting. Sekian presentasi kami. Ada pendapat bertanya? Ya, bagaimana?
Kelompok 6 meminta kalian untuk bertanya atau memberi tanggapan. Ada? Sudah pas? Sudah, Pak. Sesuai? Sesuai, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, silakan duduk. 4. Silakan kelompok 4. Ya, perhatikan kelompok 4. Ya. Oke, silakan. Yang sudah apalagi perhatikan, apalagi yang sudah presentasi perhatikan, mana tahu ada yang beda, langsung ditanggapi ya. Oke, silakan Nak dari kelompok 4 kita perhatikan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum. Pengolahan data. Saat tegangan volt 1,5 hambatan ohm 10, buat arus atau ampere 0,15 A. Nyala lampu sangat terang. Saat tegangan 3 hambatan 10, buat arus 0,10 A. Nyala lampunya redup. Saat tegangan 4,5 hambatan 10, buat arus 0,45 A. Nyala lampu agak terang. Saat tegangan 6 hambatan 10, buat arus 0,60 nyala lampu terang. Tegangan volt 9 hambatan 10 buat arus 0,90 A nyala lampu sangat terang. Jika tegangan atau volt 12 hambatan OHM 0, buat arusnya Nah, OHM, bukan OHM, ohm. Oh, itu satuan ya. Jadi ini tegangannya 4 volt itu aja. Dalam kurung itu satuannya, ya. Jadi cara membacanya juga supaya ini. Oke, lanjut. jika hambatan ohm 0, buat arus atau ampere Gak usah ditanya dibuat apa atau amperenya. Buat arusnya sekian ampere gitu. Itu satuannya. jika hambatan 0, buat arus 45,68 A, maka nyala lampunya lampu akan putus. Jika hambatan 5, buat arusnya 2,40 A, nyala lampunya sangat terang. Jika hambatan 10, buat arusnya 1,20 A, nyala lampunya sangat terang. Jika hambatannya 15, buat arusnya 0,80 A, nyala lampunya terang. Jika hambatannya 20, buat arusnya 0,60 A, nyala lampunya agak terang. Dan ini harus grafik. Oke, perhatikan grafik temanmu itu. Ya, bisa kan perhatikan kan? Oke, silakan lanjut. Pertanyaan, bagaimana bisa terjadi percikan api pada rangkaian listrik atau korsleting? Salah satu penyebab korsleting listrik yang paling umum dipicu oleh tumpukan listrik pada kabel. Tumpukan kabel ini dapat menyebabkan panas berlebihan dari arus listrik yang memicu korsleting, bahkan berpotensi menimbulkan kebakaran. Kesimpulan, bila baterai tambah banyak, kuat arus yang dihasilkan semakin banyak dan dapat mengakibatkan lampu putus. Artinya, lampu adalah menghambat arus listrik sehingga lampu tidak dapat menahan arus listrik karena elektronnya terlalu cepat. Sekian dari kami kelompok 4. Ada yang bertanya? Ada tanggapannya? Oke, silakan. Apakah hambatan pada lampu dapat berkurang atau bertambah? Apakah pada lampu itu dapat berubah hambatannya atau bertambah? Itu yang menjadi pertanyaannya. Tidak Pak, karena itu sesuai dengan lampunya. Karena elektronnya terlalu cepat Pak, dan itu yang bisa mengakibatkan lampunya putus. Oke, jadi begini, saya luruskan ya. Sebenarnya kalau dia satu lampu itu, kalau kita beli lampu dari toko contoh, ya, ini penguatan saya sambil ya. Kita beli lampu dari toko, itu sudah hambatannya sudah ada. Itu nggak bisa diubah-ubah.
Hanya saja pada aplikasi ini kita bisa mengubah-ubah seandainya lampunya itu kita ganti-ganti, itu maksudnya. Ya, kalau sebenarnya satu lampu itu tidak bisa berubah-ubah panelnya, ya, kecuali dia kan mungkin bisa berkurang karena sering terpakai, ya. Jadi makanya dia bisa sampai putus. Oke, bisa siap? Bisa Pak. Mantap. Tapi kalau pada aplikasi ini lampunya sebenarnya yang kita ubah-ubah ya. Jadi artinya kita mengubah lampunya dari nilai hambatan. Seperti itu ya. Jadi benar juga yang dikatakannya tadi, tidak bisa ya. Iya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk. Lagi ya. Dari kelompok 2. Kelompok 3 kemarin sudah kan? Ya kan? Jadi perhatikan. Bertanya juga dapat nilai kelompoknya ya. Jadi harus aktif. Oke, silakan. Selamat siang semua. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ilmu pengelolaan data. Tegangan 1,5 ohm, hambatan 10 ohm, kuat arus 0,15 ampere. Nyala lampu lebih redup. Tegangan 3 volt, hambatan 10 ohm, kuat arus 0,30 ampere. Nyala lampu redup. Tegangan 4,5 volt, hambatan 10 ohm, kuat arus 0,45 ampere. Nyala lampu agak terang. Tegangan 6 volt, hambatan 10 ohm, kuat arus 0,60 ampere. Nyala lampu lebih terang. Tegangan 9 volt, hambatan 10 ohm, kuat arus 0,90 ampere. Nyala lampu terang. Tabel kedua, tegangan 12 volt, hambatan 5 ohm, kuat arus 2,40 ampere, nyala lampunya sangat terang. Tegangan 12 volt, hambatannya 10 ohm, kuat arus listriknya 1,20 ampere, nyala lampunya terang. Tegangan 12 volt, hambatan 15 ohm, dan kuat arus listrik 0,80 ampere, nyala lampunya sedikit redup. Tegangan 12 volt, hambatan 20 ohm, dan kuat arus listrik 0,60 ampere, maka nyala lampunya redup. Ini hasil grafik kami. Nah, perhatikan grafiknya. Ada yang disoroti dari grafiknya? Yang kedua samakah? Beda Pak. Iya, kalau beda nanti ditanggapi. Itu maksud saya, supaya kamu lebih memperhatikan. Oke, lanjut nak. Nanti ditanggapi. 3. Bagaimana bisa terjadi percikan api pada rangkaian listrik atau korsleting? Percikan api terjadi pada rangkaian listrik dikarenakan adanya tegangan dalam rangkaian tersebut, namun tidak ada hambatan. Generalisasi. Sesuai dengan kolomnya, apakah kesimpulan? Kesimpulannya adalah semakin besar tegangan dalam rangkaian arus listrik, maka lampu yang ada dalam rangkaian akan semakin terang. Semakin kecil tegangan dalam rangkaian arus listrik, maka lampu yang ada dalam rangkaian semakin redup, dan lampu akan mati jika terjadi percikan api dalam rangkaian listrik. Iya. Bagaimana, ada pertanyaan? Silakan. Apa yang mengalami buat arus listrik menjadi lebih cepat atau lebih lambat? Tegangan dalam rangkaian. Enggak gini. Jadi prosesnya gini, kalau dia sudah bertanya, udah selesai pertanyaannya, duduk, langsung kami jawab, gitu. Permisi dulu, langsung kami jawab, oke, begini gitu. Oke, silakan. Apa yang mempengaruhi suatu buat arus listrik menjadi lebih cepat atau lambat? Jawaban dari kami yang mempengaruhi kuat arus listrik dan nyala arus listrik tersebut adalah tegangan dan hambatan rangkaian listrik.
beda? Kelompok 6 Pak. Oke, silakan siapa yang bisa menanggapi tentang grafiknya? Berdiri. Tunjukkan grafiknya dulu nak, sambil lihat. Yang kedua katanya. Oke, yang kedua. Yang kedua, kenapa grafik arus listriknya jaraknya itu disamakan, aturannya dibedakan sesuai arus listrik. Jadi maksudnya gini, Bapak luruskan ya. Karena mereka dapat grafiknya itu agak lengkung gitu. Kalian linier. Dah? Dia agak lengkung dikit, kalian dapatnya linier. Nah, jadi mungkin tadi Bapak sudah sampaikan, diperhatikan jarak atau skala antara grafik dari arusnya, ya. 0,6 ke 0,8 itu ada 2 rentangnya kan? 0,8 ke 1,2 ada 4 rentangnya kan? Berarti jarak 2 dengan 4 kan beda nih kan? Harusnya kan? Nah, mungkin itu yang membuat grafiknya seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki gitu. Terima kasih lah sama kawannya udah tanggapi. Terima kasih. Satu orang lagi, terima kasih kepada kelompok. Terima kasih kepada kelompok 6. Saya Kami akan memperbaiki. akan memperbaiki grafik kami. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, jadi terima kasih kepada anak-anak kami, anak-anakku yang terkasih, ya. Kalian semua hebat, ya, semua bagus hasilnya, sudah sesuai dengan harapan Bapak, arahnya itu sudah pas. Hanya saja mungkin di teknisnya seperti kelompok 2 tadi, hanya di masalah grafiknya, datanya sudah dapat. Maksud dari pertemuan kita hari ini sudah kalian tahu, untuk mencari hubungan dari ketiga besaran tadi, yaitu besaran tegangan, kuat arus dan hambatan. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Bapak akan berikan sedikit penguatan tentang apa yang menjadi yang harus kita pelajari dalam kegiatan ini. Nah, jadi hukum Ohm itu ya berbicara tadi tentang 3 besaran, yaitu ini besarannya: tegangan, kuat arus, dan hambatan. Jadi yang dalam kurung itu satuannya ya. Satuan tegangan ini adalah volt, ini satuannya. Ini besarannya. Ini volt, satuannya ampere. Kalau dia disingkat buat huruf besar, ya, hambatan itu ohm, ya, atau dilambangkan seperti ini, omega. Ya, jadi hubungannya bagaimana? Tadi kalian sudah dapat kalau tegangannya semakin besar, kuat arusnya bagaimana? Semakin besar atau semakin kecil tadi jawabannya? Semakin besar. Iya, berarti tegangan sebanding dengan kuat arus. Kalau ini besar, ini juga besar. Nah, kalian lihat tabel yang kedua. Arus itu bagaimana dengan hambatan? Kalau besar hambatannya, kuat arusnya makin besar atau kecil? Lihat tabel yang kedua. Kecil. Makin kecil. Berarti dia berbanding terbalik. Ya, per R. Ya, ini seper R, berbanding terbalik. Berarti dari sini kita akan dapat persamaan hukum Ohm itu adalah I sama dengan V per R. Inilah hukum Ohm. Ya, ini hukum Ohm. Jadi kalau ada soal, ya tinggal masukkan berapakah nilai arusnya, masukkan berapa nilai tegangannya, berapa nilai arusnya. Contoh tadi yang pertama, tabel yang pertama, yang tetap tadi hambatannya 10 ohm kan? Berapa tadi tegangannya yang pertama? 1,5. Berapakah kuat arusnya kalian dapat? 0,5. Kita perhatikan 1,5 bagi 10 0,15 ampere. Pasnya dapat? Pas. Nah, jadi terbukti hukum Ohm itu adalah V per R. Jadi secara matematis, kalau matematika kan
secara matematiknya, kalau matematika dia, ya ini tinggal I kali R supaya lebih gampang mengingatnya. Pir, ya, pir. Kalau ini kan bahasa Batak pir, artinya kuat. Pir, P sama dengan I kali R. Itu sama juga. Ini secara matematis hanya penurunan rumus, ya. Hanya ini hubungannya. Jadi grafiknya tadi, kalau grafiknya secara saya buat secara ini antara V dengan I. Kalau P-nya 0, I-nya juga 0 pastinya kan? Iya kan? Nah, jadi grafiknya seperti ini. Artinya kalau P-nya naik, harusnya juga naik. Ya kan? Nah, kalau grafik antara hambatan dengan kuat arus, ya, kuat arus. Nah, grafiknya seperti ini. Grafiknya seperti ini. Mengapa seperti ini? Nah, ini jangan sampai 0, R-nya 0. Kalau R-nya 0 apa yang terjadi? Korsleting. Makanya ini grafiknya seperti ini. Ya, nanti kalau kedua berbeda ya. Jadi ini jangan sampai dia 0. Apabila 0 nanti akan terjadi korsleting. Apa hubungannya dengan tanggul tadi? Tanggul itulah hambatan, menghambat debit atau arus dari air. Kalau tidak ada hambatannya, apa yang terjadi? Banjir. Kalau tidak ada hambatannya, bagaimana lampunya? Mati. Bagaimana apa yang terjadi? Korsleting. Banjirlah arus kan? Itu namanya banjir arus. Ketemulah arus dari kutub positif ke kutub negatif, bertemu menjadi apa? Terjadi percikan api. Itu yang mengakibatkan terjadinya korsleting. Perhatikan ini. Maaf, lampu terbakar. Karena apa? Tegangannya semakin besar. Nah, langsung kan? Kalau rasakan, jadi jangan sampai terjadi seperti ini di rumah kita ya. Nah, ini tadi hubungannya, hubungan antara tegangan, kuat arus dan hambatan. Nah, ini grafiknya yang tadi sama kan? Oke. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, nah kita perhatikan apa sih aplikasinya? Kalau kalian lihat pada suatu bola lampu atau pada suatu alat listrik ada tulisan seperti ini, 220 volt strip 2 ampere, artinya itu apa? Ada tujuannya loh, itu informasi. Artinya apa? Bola lampu tersebut atau alat listrik tersebut bekerja optimal dan tahan lama, awet dia ketika dipasang pada tegangan 220 volt dan kuat arus 2 ampere. Itu maksudnya. Nah, kalian lihat kalau senter, lampu senter, kenal lampu senter? Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari juga, ketika lampu padam dari PLN, kamu kan bisa buat listrik sederhana dengan menggunakan senter, ya kan? Nah, ketika kita menggunakan 3 baterai 1,5 volt, berarti dia menjadi 4,5 kan? Akan menyala lebih terang dibandingkan menggunakan 2 baterai. Jelas kan tadi kan? Seperti dari video juga yang kamu gunakan juga di aplikasi pen juga seperti itu tadi kan? Nah, semakin tegangannya semakin besar, kuat arusnya besar, apa yang terjadi pada lampu? Semakin terang. Begitu juga dengan senter. Lampunya akan redup ketika baterainya semakin sedikit atau tegangannya semakin kecil. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Semua paham? Oke. Nah, ini contohnya. Contoh soalnya itu ada pada bahan ajarnya. Bisa kamu baca-baca ya. Ya. Tinggal dimasukkan angka-angka saja ini. Dimasukkan tadi sama seperti sana ya. Nah, kesimpulannya. Perhatikan. Kesimpulannya sama dengan kesimpulan yang kamu buat. Jika hambatannya tadi tetap 10 ohm. Ya. Jika hambatannya tetap 10 ohm tadi. Arus pada setiap rangkaian berbanding lurus dengan tegangan. Kalau tegangannya semakin besar, kuat arusnya juga semakin besar. Tapi dengan syarat hambatannya tetap. Jika tegangannya yang tetap, hambatannya berubah. Hambatannya semakin besar, kuat arusnya semakin kecil. Benar. Kalau hambatannya semakin kecil, kuat arusnya semakin besar. Mantap. Semua sudah paham? Semua sudah paham? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.
kuis. Siapkan satu lembar, ya. Siapkan satu lembar. Bagi tes. Kuis yang kemarin Bapak sampaikan rata-rata memang ada yang nilai 100, ada yang nilai 80, tapi memang paling rendah nilainya 80, ya. Karena satu soal nilainya 20, ya. Berarti benar Om? 4 paling rendah. Sudah mantap. Oke, bisa dilihat soalnya. Oke, perhatikan soalnya. Gambar grafiknya seperti yang tadi. Tidak usah buat angkanya, grafik umumnya saja. Ya. Jadi kerjakan waktu 5 menit. Ya, 5 menit. Ini sudah jalan 1, ya. Sudah? Nah, yang ditanya nomor 1 hanya hubungan antara tegangan dan arus listrik. Grafiknya juga ada grafik itu, tidak ikut dengan hambatan. Lihat pertanyaannya. Berarti grafiknya 1. Oke, 3 menit lagi, ya. Cepat, kelompok 1. Hitungan 5. Pak, nomor 3 masih. Bentar, Pak. Hitungan 5 sudah harus dikumpul, ya. Lima. Sekarang Alexis dulu yang kumpul. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Garis tidak, garis
Enggak ada tetapnya itu. Tarik kalau santai. Oke. Nah, sudah semua di sini? Sudah semua di sini? Sudah? Oke, hasilnya minggu depan ya. Oke. Oke, perhatikan. Ya, perhatikan. Jawabannya semua ada dicantumkan. Ya kan? Hanya dua di situ pilihan berganda, nomor 3 dan nomor 4, 1, 2 dan nomor 5 itu SC ya. Jadi kalau saya lihat ya si Bema di sini yang saya tanya pegangan dengan arus tapi grafiknya salah masih dibuat melengkung. Oke, tidak apa-apa, perhatikan. Perhatikan. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajarannya dengan baik. Ya kan? Artinya semua sudah aktif, ya. Semua aktif. Hanya saja nanti beberapa yang tidak aktif di kelompoknya, ya, ke depan harus lebih aktif lagi. Hanya beberapa sih saya perhatikan tadi, mungkin dia lagi ada masalah pribadinya dengan percintaannya gitu ya. Ya kan? Nah, semoga tidak jadi putusnya ya. Oke, Alexius silakan kumpulkan LKPD-nya. Sebentar. LKPD-nya saja, silakan. Ya, kalau tadi ini kan yang penting digabung. Digabung. Semua. Oke. Itu satu lagi, kelompok 3. LKPD aja. Itu kelompok 6. Alexius kelompok 6. Oke, dari kelompok-kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya tadi, semuanya bagus ya. Semuanya bagus, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tapi dari yang bagus, dari yang baik, ada yang lebih baik, ada yang terbaik, ada yang lebih bagus, kan gitu kan? Nah, pada hari ini kelompok yang paling bagus itu adalah dari kelompok 6. Nah, tepuk tangan dulu kelompok 6. Oke, tapi semuanya bagus ya. Saya lihat juga hasilnya bagus ya. Ya, tujuan kita tadi di sini tahu kita hubungan antara tegangan dengan kuat arus sudah tercapai ya. Kita sudah menjanjikan sudah tercapai, menentukan nilainya juga sudah tercapai. Artinya tujuan pembelajaran kita semua sudah tercapai. Hanya saja tinggal bagaimana kamu nanti mengimplementasikannya, menuliskannya ke dalam buku catatanmu. Jangan sampai kosong buku catatannya ya. Mencatat itu di rumah bukan di sekolah. Apa yang kau pelajari? Catat. Nah, nanti saya periksa, ya. Saya periksa nanti catatannya. Kemudian untuk tugasnya minggu depan, ya. Untuk minggu depan, dengarkanlah dulu. Iya, dengarkanlah dulu. Itu cari materi tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel, ya. Cari itu di buku ajar, di buku paket ya, dan juga di YouTube atau di internet ya. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Minimal kamu tahu bedanya. Apa rangkaian seri, apa beda rangkaian paralel. Itu kamu catat, nanti saya lihat. Oke? Oke? Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini ya. Silakan bukunya ditutup dulu semua, ditutup dulu bukunya, nanti disimpan ke dalam tas, ditutup aja dulu ya, sesuaikan dengan perintah atau arahan saya. Oke, kita patut bersyukur karena sudah selesai pembelajaran kita, ya kan? Kita sudah menyelesaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaanmu hari ini, nak?
Apakah ada yang baru yang kamu dapat? Ada, Pak. Apakah perasaan kalian semua senang? Senang. Ada yang baru? Ada. Apa itu? Hubungan antara tegangan dengan kuat. Sudah tahu kan? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Supaya bermanfaat harus dipelajari kembali di rumah. Iya kan? Iya kan? Ya. Kita patut bersyukur kita sudah menyelesaikannya. Salah seorang dari anak-anak kami memimpin 2 ke depan. Tadi sudah laki-laki, sekarang perempuan. Yang merasa perempuan, tunjuk tangan, angkat tangannya. Setengah perempuan ada? Tidak, silakan pimpin 2 Emma. Oke, kita dengarkan. Kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami panjatkan kepada Bapa karena Engkau masih menurut kami mulai dari kami tadi sampai akhir hidup Bapa. Ya Bapa, kami sudah selesai belajar. Kiranya pembelajaran tadi berguna dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Ya Bapa, lindungi juga kedua kami dan guru-guru kami. Berikanlah kepada mereka kesehatan, panjang umur dan rezeki dimanapun mereka berada ya Bapa. Ya Bapa, di sekolah itu banyak dosa yang kami perbuat. Hapus kala itu atas cinta kasih-Mu yang Kau berikan pada kami dan Tuhan oleh dosa. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya, teman. Oke. Di rumah tetap dipelajari ya. Ya, tetap dibaca-baca bukunya, jangan lupa tugasnya. Ya, silakan pulang ke rumah itu harus membawa ilmu dari sekolah. Datang dari rumah pun kamu harus membawa yang namanya pertanyaan. Ya, supaya itu yang mau kau tanyakan ke gurumu. Supaya tambah juga pengetahuanmu. Oke? Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Siang.